Bu Aisyah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf Bapak Ibu, hadirin sekalian, agenda kita berikutnya adalah menyaksikan penayangan video yang merap up tentang layanan-layanan di Direktorat Pinjaman dan Hibah. Hadirin sekalian, mari kita simak bersama video profil layanan Direktorat Pinjaman dan Hibah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan, pinjaman memiliki peran untuk membiayai defisit APBN berupa general financing maupun pembiayaan proyek prioritas. Pengadaan pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pertahanan dan keamanan. Proyek strategis pemerintah diusulkan oleh kementerian lembaga kepada Bappenas untuk dilakukan penilaian kelayakan proyek. Proyek yang telah siap dilaksanakan diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dengan pengadaan pembiayaan. Kementerian Keuangan melaksanakan pengadaan pembiayaan berdasarkan jenis sumber pinjaman yaitu pinjaman multilateral, bilateral, dan komersial termasuk pinjaman dalam negeri. Pinjaman multilateral dan pinjaman bilateral diproses melalui negosiasi dengan calon lender. Dalam proses negosiasi, dilaksanakan rapat interkementerian sebagai persiapan negosiasi dengan lender. Sementara, untuk pinjaman komersial, ditindaklanjuti dengan seleksi untuk memperoleh calon lender. Hasil dari negosiasi dengan calon lender dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah perjanjian ditandatangani, kementerian lembaga dapat melaksanakan proyek dan melakukan penarikan pinjaman. Dalam tahap pelaksanaan tersebut, dapat dilakukan amandemen perjanjian pinjaman untuk mengakomodasi berbagai perubahan antara lain perpanjangan closing date, perubahan nilai pinjaman, realokasi, dan perubahan terkait administrasi. Direktorat Pinjaman dan Hibah selaku unit pemberi layanan pengadaan pinjaman dan amandemen perjanjian pinjaman senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik dan melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pinjaman dan hibah. Dalam pemberian layanan tersebut, Direktorat Pinjaman dan Hibah memiliki sarana komunikasi layanan melalui email direktoratph@kemenq.go.id dan Kemenq Prime. Selain itu, terdapat sarana pengaduan terpusat melalui Wise Kemenq. Seluruh pengguna layanan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Direktorat Pinjaman dan Hibah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah penayangan video terkait dengan profil layanan Direktorat Pinjaman dan Hibah tadi, kita akan menginjak acara kita berikutnya yaitu sesi kedua untuk pemaparan dan juga diskusi. Kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang nanti setelah sesi pemaparan akan memiliki pertanyaan, boleh disampaikan secara langsung atau juga menggunakan penyampaian melalui Slido dengan QR yang akan ditampilkan setelah selesai paparan. Hadirin sekalian, untuk sesi kedua akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Ibu Kresia Ramadanti selaku Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah Bilateral dan LPKEK SA Eropa, Amerika, dan Australia. Kepada Ibu Kresia Ramadanti kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih MC yang sudah mengantarkan saya ke depan lagi Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nggak bosan dengan kehadiran saya di depan. Saat ini saya
akan menghadirkan para narasumber yang kompeten juga Bapak Ibu, yang pastinya Bapak Ibu juga membutuhkan informasi ini. Kami yakin, kami kemudian sudah dari beberapa kesempatan. Memang sesi ini adalah sesi sebagai gambaran ya Bapak Ibu semuanya dalam rangka memperkuat pengelolaan pinjaman dan hibah. Tadi pada sesi pertama adalah sesi bagaimana Bapak Ibu semuanya kita sama-sama punya satu ekspektasi mengenai pengadaan pinjaman baik yang multilateral dan bilateral maupun juga dalam proses amandemen pinjaman. Dan Bapak Ibu mungkin karena ini juga udah hampir jam 11, saya nggak lama-lama. Saya udah disiapin pantun tapi saya simpen sampai belakang aja ya Bapak Ibu ya, karena pembicara pertama kita kali ini saya mau undang ke depan Ibu Wulandari, Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah ISDB, IFAD, SFD dan Monitoring Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dari Kementerian Perencanaan Nasional Bappenas. Silakan. Pembicara kedua pada siang hari ini juga kita mengundang Bapak Beni Dwi Wicaksono, Ketua Tim Kerja Monitoring Evaluasi Pinjaman pada Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement DJPPR. Silakan Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, sehat ya Pak Beni ya. Oke, tanpa further ado kita sambut nih yang ketiga, Bapak Febrito Sucahyono, Kepala Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Beliau ini DJPPR juga Bapak Ibu dulunya gitu ya, terus kemudian sekarang berpindah ke DJPP. Silakan Bapak Febrito. Selamat pagi Pak, silahkan Bapak Ibu narasumber silahkan duduk yang nyaman gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menyampaikan informasi terbaik untuk para stakeholders pinjaman dan hibah pada pagi hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Wulan. Ibu Wulan akan menyampaikan materi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman ya Bu ya, khususnya yang selama ini dilakukan Bappenas juga dan bersama-sama juga dengan Kementerian Keuangan. Untuk sesi pertama kami persilahkan Ibu Wulan, sekiranya memang sudah siap, dan Bapak Ibu kita sambut aplaus untuk Ibu Wulan. Ibu ini, ininya di sini. Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, para pejabat eselon 2 yang hadir dan Bapak Ibu juga tamu undangan. Saya Wulan dari Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri. Kita akan berbincang. Mohon maaf ada kendala teknis. Iya. Baik, di sini mungkin ya, ini saya akan mulai dengan terkait dengan dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Kami bersama-sama dengan Kementerian Keuangan itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 ini melakukan pemantauan dan evaluasi itu berdasarkan kalau Kementerian Keuangan itu mengenai realisasi dari pelaksanaan proyek, sementara kalau kami dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan gitu. Di mana sebelumnya tentunya Bapak dan Ibu sekalian dari kementerian lembaga memiliki kewajiban untuk mengirimkan kepada kami secara triwulanan laporan terkait dengan perkembangan pelaksanaan proyek Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu ada turunannya juga Bapak dan Ibu, yaitu di Permen PPN nomor 4 tahun 2011, di mana disebutkan juga bahwa pimpinan executing agency menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri Perencanaan secara triwulanan, dan kemudian kami akan menyelenggarakan rapat
pemantauan kinerja pelaksanaan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan juga mengundang instansi pengusul, instansi pelaksana dan instansi-instansi terkait lainnya gitu. Dan ini juga ada juga tercantum dalam PMK 224 tahun 2011 di mana laporan triwulan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. Nah, di mana batas-batas triwulannya itu sudah diatur di dalam PMK tersebut gitu. Jadi memang pada saat pengiriman surat permintaan pengiriman laporan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku yang kami acu pada saat ini. Baik, kalau ini dari kami Bappenas karena kami lakukan penilaian kinerja, jadi ini mekanisme monitoring dan evaluasi sepanjang siklus kegiatan yang kami lakukan gitu. Jadi pada saat pra-pelaksanaan kami melakukan evaluasi, di mana ini evaluasinya ex ante. Kami fokus pada kelayakan ataupun kesiapan. Jadi itu diwujudkan pada saat penyusunan Bapak Ibu melakukan penyusunan readiness kriteria. Gitu, di situ kami fokus pada kesiapannya dan kelayakannya daripada proyek tersebut. Pada saat itu juga diminta ada feasibility study yang saat ini berdasarkan arahan Pak Menteri PPN kami menyampaikan bahwa pengusulan pinjaman hibah luar negeri saat ini juga diminta selain readiness kriteria menyampaikan terkait dengan feasibility study yang di situ di dalamnya ada aspek ekonomi dan juga aspek kelayakan. Apakah memang ini bisa dilakukan gitu. Kemudian setelahnya pada saat pelaksanaan kita ini akan melakukan monitoring. Jadi monitoring itu monitoring pelaksanaan, kemudian ada juga yang kita lakukan evaluasi, di mana evaluasi proses dan evaluasi kinerja ditambah juga oleh Kementerian Keuangan melakukan evaluasi anggaran gitu ya, realisasi. Setelah itu pada saat masa operasi, jadi pada saat siklus proyek kegiatan, pada saat pelaksanaan selesai, kami juga tetap melakukan pada saat operasi sebenarnya bersama dengan kementerian, dengan teman-teman sektor. Monitoring dampaknya apakah ada, evaluasi dampaknya bagaimana termasuk evaluasi kebijakannya. Ini kemudian yang kita akan menentukan nanti apa sebenarnya yang bisa diambil nanti manfaatnya, apakah kemudian ini dilanjutkan atau ini kemudian tidak dilanjutkan. Itu kalau yang kami lakukan di dalam monitoring dan evaluasi sepanjang siklus kegiatan. Nah, untuk kerangka instrumennya kita menggunakan input, output dan outcome di setiap proses gitu ya. Jadi tadi di setiap proses pasti ada yang menjadi inputnya, kemudian kita lihat bagaimana terkait outcome-nya dan apakah kemudian outputnya, outcome-nya kemudian tercapai. Kalau untuk instrumen sendiri yang monitoring, ini kita akan menggunakan serangkaian pertanyaan untuk melihat dan menilai apakah input, proses, kendala dan risiko sudah bisa membantu mencapai output yang diharapkan. Jadi pada saat Bapak dan Ibu sekalian menyusun dokumen kegiatan, mengusulkannya melalui Blue Book, Green Book, itu kan semua sudah tertera, ada inputnya, ada outputnya, ada outcome-nya. Nah ini sebenarnya kami melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan dalam penilaian, itu kita melakukan terkait input, proses, kendala, resiko, itu bisa mencapai output yang diharapkan. Kemudian kalau evaluasi kita melihat serangkaian pertanyaan untuk menilai apakah tujuan atau outcome-nya bisa tercapai. Sejauh mana input dan output berkontribusi untuk pencapaian outcome. Sehingga ini kerangka kerja logis atau logical framework mungkin yang biasa Bapak Ibu kenal. Itu sebenarnya itu sangat penting pada saat pendesainan proyek, sehingga dasar utama dari semuanya itu di sini. Kalau Bapak dan Ibu bisa menjelaskan input, output dan outcome-nya, nah ini kemudian pada saat monitoring dan evaluasi nanti akan jauh lebih bisa kita kita bisa cerna dengan lebih baik begitu Bapak dan Ibu.
Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau kami dan Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi rapat Monef, sebenarnya kita punya tujuan Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kita melakukan perbaikan kebijakan, di mana ini terkait dengan kebijakan PHLN ataupun mekanisme kerjasamanya. Jadi sebenarnya ini menjadikan masukan gitu kan, berarti di Kementerian Keuangan bagaimana kita mekanisme kerjasama, apakah misalnya perlu dilanjutkan atau perlu ditambah untuk dengan sesuatu lembaga multilateral ataupun dengan sebuah negara misalnya, karena ini berpengaruh pada kebijakan PHLN-nya. Kemudian tujuannya kita melakukan perbaikan program atau proyek, di mana kalau misalnya ada kendala kita lakukan penyempurnaan program ataupun proyek. Kemudian perbaikan tata kelola pelaksanaan, di mana penyempurnaan regulasi dan tata kelola pelaksanaan ini dibutuhkan. Karena tadi disampaikan kan di sesi pertama bahwa keberhasilan proyek tidak hanya pada pelaksanaannya tetapi juga pada tata kelolanya begitu. Jadi ini juga monitoring dan evaluasi merupakan salah satu alat bantu yang bertujuan kita lakukan untuk bisa perbaikan tata kelola pelaksanaan. Kemudian ada lesson learned. Jadi sebenarnya dari monitoring dan evaluasi kita sebenarnya tidak hanya melihat proyek-proyek yang macet gitu ya, tapi sebenarnya kami juga beberapa kali mengundang proyek-proyek yang punya nilai tambah menurut kami, agar ini bisa jadi sebuah lesson learned di kami juga dan juga mungkin di teman-teman Kementerian Keuangan ataupun Bapak Ibu yang lain, supaya ini bisa diaplikasikan sebagai salah satu exit strategi. Apakah bisa kemudian ini direplikasi di dalam pendanaan rupiah murni gitu. Jadi tidak selalu dengan pinjaman luar negeri, karena kan memang ini kita harus bergulir terus gitu ya. Sebuah pinjaman walaupun bisa ada edisi 1, 2, dan 3, sebenarnya kami berharap ini juga ada exit strateginya, di mana ini bisa kita bangsa Indonesia bisa lebih mandiri karena kita sudah mendapatkan bantuan dengan lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas, di mana kami melihat ada akuntabilitas anggaran, kebijakan, dan regulasi. Sehingga kalau menurut kami kejelasan tujuan ini memang memperjelas instrumen yang akan dibangun dalam konteks untuk pemantauan dan evaluasi. Ya, baik. Ini adalah bagaimana penyusunan dokumen kita pinjaman luar negeri dari mulai RPPLN, kemudian DRPLN-JM ataupun Blue Book, dan kemudian Green Book, daftar kegiatan, sampai kemudian ke loan agreement dan monitoring evaluasinya gitu. Jadi memang kami melakukannya berdasarkan siklus ini, di mana memang kalau misalnya pinjaman luar negeri kegiatannya apabila belum masuk ke dalam misalnya Blue Book, tentunya kita tidak akan bisa proses sampai dengan ke loan agreement gitu ya, bahkan tidak mungkin untuk diimplementasi karena memang banyak sekali kementerian lembaga juga yang menanyakan hal tersebut, Bu, apakah bisa, kami belum ada di dalam Blue Book tetapi sudah bisa masuk ke Green Book untuk kemudian dinegosiasikan karena lendernya sudah siap begitu. Nah, kami sampaikan ada alur-alur ini yang harus dilaksanakan untuk pinjaman dan hibah luar negeri. Nah, makanya di sini kami berharap sebenarnya selain kebijakan PHLN yang di atas, instrumen Monef kerjasama gitu, maksudnya kita kan dalam pinjaman hibah ini adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan lembaga multilateral maupun dengan pemerintah negara lain gitu ya. Ini juga seyogyanya kita bisa mensinkronkan gitu, Bu, sehingga memang apa-apa saja yang bisa diakses oleh pemerintah Indonesia maupun oleh kementerian lembaga itu bisa terpetakan sehingga kita dalam proses perencanaan dan tata kelolanya itu bisa jadi lebih baik. Ya, untuk kriteria Monef sendiri kami melihat adanya 3 urgensinya, yaitu efektivitas, efisiensi, dan dampak. Efektivitas ini kami melihat kesesuaian output dengan rencana. Jadi apakah outputnya itu bisa dilakukan
tercapai sesuai dengan rencana awal, apakah ada yang tidak tercapai ataupun ada tambahan output gitu ya. Kemudian kualitas implementasi pekerjaan. Kemudian kepatuhan terhadap rencana kerja dan kinerja pelaksanaan baik yang fisik dan non fisik gitu. Yang kedua untuk efisiensi, kami melihat kesesuaian pelaksanaan dengan timeline pengerjaan, estimasi penggunaan anggaran sampai akhir, dan kemudian manajemen proyek. Kemarin ada satu kasus yang menggelitik saya ketika ada efisiensi dilakukan oleh sebuah proyek, namun sebenarnya ketika ditanya apakah outputnya sudah tercapai semua, ternyata banyak yang ketinggalan. Jadi sisa lelang yang dilakukan itu lebih besar daripada estimasi harga dan kemudian akan dialihkan. Kemudian saya hanya menjawab, coba tolong dipastikan Bapak dan Ibu, apakah barang yang dilelang itu betul-betul sudah sesuai dengan yang diinginkan. Contoh Bapak dan Ibu melakukan lelang misalnya 20 juta dolar, tiba-tiba ada sisa lelang 10 juta dolar. Pertanyaan saya satu, apakah barangnya sama? Misalnya Bapak Ibu ingin membeli barang A terdiri dari 5 komponen A1, A2, A3, A4, A5. Apakah itu sudah komplit semua? Atau efisiensi itu meniadakan komponen A3, A4, dan A5? Kalau misalnya betul iya, pertanyaan kedua, apakah kemudian output Bapak dan Ibu bisa tercapai dengan barang A hanya dengan A1 dan A2 tanpa A3 dan A4, A5? Izin Bu, 1 menit lagi. Ya, itu. Jadi kemudian dampak ini keberlanjutan kegiatan dan kemudian kami melihat juga dukungan terhadap prioritas RPJM. Nah, ini proses bisnis Monef PHLN yang biasa dilakukan. Jadi ada penyampaian surat dari Menteri Keuangan dan Bappenas, kemudian LPK PHLN, kami mengadakan rapat Monef triwulanan. Kemudian jika memang ada yang khusus, kami lanjutkan dengan rapat tindak lanjut dan kemudian ada juga site visit oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas bersama dengan KL, dan ini juga ada dokumen yang hasilkan berita acara. Nah, ini juga menjadi catatan dari Ibu Direktur, berita acara ini seringkali tidak ditandatangani oleh KL gitu. Jadi kami harapkan ini juga bisa menjadi sebuah catatan sendiri untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk menunjang keberhasilan. Nah, ini highlightnya di mana Monef triwulanan dan site visit bersama dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Baik, untuk key points-nya yang terakhir, perencanaan Monef itu sebenarnya melekat sejak awal siklus kegiatan. Kalau dari kami berarti dari sisi perencanaannya itu dari sisi readiness kriteria. Kemudian kriteria utama dalam Monef, efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan. Selain itu tadi ada juga yang di sini muncul adalah kata kunci kolaborasi. Tadi juga sesuai dengan temanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, ini sangat diperlukan menjadi kunci keberhasilan Monef dan keberhasilan pelaksanaan proyek. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan atas paparannya yang sangat komprehensif nih ya Bapak Ibu, semoga bisa sangat dipahami ya, mengingat Monef itu ternyata bukan cuma di masa pelaksanaan ya Bu, tapi dari awal juga Bappenas sudah melakukan evaluasi ya gitu, perencanaan untuk evaluasinya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya paparan dari Pak Beni. Pak Beni juga akan memaparkan mengenai monitoring evaluasi dari sisi kinerja penarikan gitu ya Pak Beni ya, yang selama ini dilakukan oleh Direktorat ES di JPPR. Silakan Pak Beni. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Krisya. Mohon izin Bapak Ibu menyambung dari yang disampaikan dari Bu Wulan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi izin Bapak Ibu, kami dari Kementerian Keuangan dan Bappenas memang dari segi Monef ini berkolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di paparan nanti ada beberapa paparan yang memang identik ya. Mungkin nanti kalau yang identik nanti kami akan percepat di sisi yang lain, mungkin yang perlu pendalaman akan kami jelaskan lebih detail lagi, atau kalau memang perlu pendalaman lagi mungkin Bapak bisa Ibu tanyakan kemudian. Izin saya memulai slide.
Jen, mungkin dasar hukum mungkin Bu Wulan tadi sudah menyampaikan. Jadi dasar hukum yang kami melaksanakan Monep ini sama dengan Bappenas. Jadi mungkin kita lewati saja dasar hukum ini. Ini tujuan dari monitor dan evaluasi. Jadi tadi Bu Wulan sudah menyampaikan beberapa tujuan dari Monep. Mungkin saya tambahkan terkait kami juga melakukan Monep ini dengan tujuan mengurangi potensi penambahan biaya yang utang yang terjadi. Jadi mungkin ini menjadi penting. Mungkin Bapak Ibu tidak sadari ya hal-hal seperti ini. Jadi kalau umpamanya katakanlah di beberapa pinjaman tertentu itu ya, itu kan ketika Bapak Ibu telat melakukan perencanaan atau telat melakukan penyerapan penarikan dari pinjaman tidak sesuai dengan perencanaan di awal, itu akan menambahkan katakanlah dia perlu pertama tidak sesuai schedule. Berarti kan estimasi di awal kita katakanlah biaya itu kita estimasikan 1.000 ya, tapi ketika Bapak Ibu melakukan tidak sesuai dengan rencana, berarti potensi 1.000 itu pasti akan melebihi gitu. Itu yang pertama. Terus ada potensi lagi ketika nanti Bapak Ibu tidak sesuai dengan schedule, terus dilakukan perpanjangan di beberapa kreditor tertentu, ada biaya yang harus kita tanggung terkait dengan biaya itu. Jadi kami juga concern terkait dengan itu. Mungkin yang menjadi penting di sini adalah yang disampaikan Bu Wulan tadi. Jadi lesson learned itu bukan hanya berlaku untuk kita ya, bukan dari Bappenas atau Kementerian Keuangan, tapi juga Bapak dan Ibu. Jadi ketika katakanlah dari proyek tertentu ya, proyek tertentu kami proses koordinasi, terus masalah kita gather, terus administrasi juga kita bisa ketahui ya. Jadi ketika katakanlah proyek A itu mengalami kendala ini, nanti di proyek B yang mungkin sejenis, kita harapkan kendala dari proyek A itu tidak akan terjadi di proyek B. Kalaupun di proyek B juga mengalami kendala yang sama dengan proyek A, kita bisa mengambil pelajaran apa yang kita bisa ambil dari proyek B. Itu yang menjadi penting terkait dengan lesson learned di sini. Ruang lingkup monitoring ini mungkin sedikit menambahkan dari Bu Wulan tadi. Jadi kami juga concern terkait dengan rencana penarikan. Jadi karena tadi yang saya sampaikan di awal, ketika rencana penarikan itu dikelola dengan baik, berarti nanti selaras dengan pembiayaan APBN. Jadi harapannya tidak ada lagi nanti ketika katakanlah di awal tadi Bapak Ibu sudah TM ya di tahun berkenan atau tahun sebelumnya itu sudah ada perencanaannya, tapi di awal jangan sampai nanti ketika dalam pelaksanaan ini ada perlu kok ini kelupaan belum disediakan dan sebagainya. Itu harapan kami itu bisa diselaraskan ketika di awal ketika proses TM tadi. Yang kedua terkait dengan pemenuhan persyaratan efektif atau pinjaman. Jadi mungkin menjadi penting di kami ini terkait dengan terutama ada efektif yang perlu penambahan biaya, ada pembayaran biaya. Itu yang harus kami sediakan di PANYA dan kami diskusi terkait dengan itu sehingga proyek bisa efektif dan Bapak dan Ibu bisa melakukan proyek dengan lebih baik lagi, bisa lebih cepat. Terus terkait dengan perubahan pinjaman, terkait dengan restrukturasi pinjaman atau realisasi penarikan pinjaman dan hibah. Ini mungkin proses bisnis yang pinjaman secara keseluruhan. Jadi yang di sisi perencanaan sebelah kiri tadi sampai dengan dijelaskan oleh Bu Wulan, jadi sampai dengan loan agreement itu ditandatangani, itu beralih ke kami di Kementerian Keuangan, baik nanti di teman-teman tempatnya Bu Kresia di PH dan kami di Direktorat TEAS. Kalau kami mungkin cukup lebih panjang ya, karena mulai dari tadi loan ditandatangani sampai nanti dinyatakan lunas itu menjadi tanggung jawab kami terkait dengan pembayaran biaya, terus terkait dengan monitoring dan evaluasi, terkait dengan akuntansinya dan sebagainya. Yang tadi sudah jelaskan Bu Wulan tadi, jadi pembagian kami dengan Bappenas adalah ketika kami memonitor terkait dengan sisi keuangan saja atau finansial, sedangkan di tempat Bu Wulan terkait dengan kinerja proyek, terlebih terkait dengan pembangunan dan sebagainya. Mungkin kami cukup tidak terlalu masih belum kompleks lah terkait dengan monitoring ini. Lanjut.
terkait dengan monitor dan evaluasi ini sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan. Jadi menjadi penting di sini adalah mungkin beberapa tidak Bapak Ibu sadari ya. Jadi untuk yang ketika proyek masih berjalan atau masih efektif itu masih aktif itu laporan mungkin Bapak Ibu sudah bisa gather triwulanan. Mungkin yang menjadi penting adalah ketika nanti proyek sudah selesai. Jadi ketika proyek sudah selesai, maka Bapak Ibu punya kewajiban menyampaikan ke kami dalam waktu 6 bulan terkait dengan PCR project completion reportnya ke kami, sehingga kami bisa memetakan keseluruhan dari proyek itu akan menjadi pembelajaran baik kami Bappenas atau mungkin dari kementerian lain atau proyek-proyek lain yang identik dengan proyek yang Bapak Ibu lakukan. Ini penguatan monitoring yang kami sudah lakukan. Pertama, perjanjian kerjasama dengan Bappenas ada MOU-nya. Mungkin untuk perbaikan di tahun ini atau di tahun kembali ada MOU baru. Ada beberapa klausul yang perlu kita sepakati bersama. Terus yang kedua terkait dengan pelibatan auditor atau ijen terkait dengan monitoring dan evaluasi yang Bapak Ibu lakukan, proyek yang Bapak Ibu lakukan. Terus pemanfaatan teknologi informasi kita sudah lakukan ini mungkin akan terus kami kembangkan, akan kami tingkatkan. Yang keempat terkait dengan komitmen dari Bapak dan Ibu pimpinan proyek dan PLN ini untuk bagaimana memastikan bahwa kinerja proyek itu sejalan dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Yang terakhir terkait dengan closing ini di sini menjadi penting ketika katakanlah proyek dan Bapak Ibu tidak kami harapkan itu terjadi, kinerjanya cukup buruk ya. Jadi perlu kita eskalasi, perlu kita akselerasi sehingga itu menjadi paling tidak bisa mengejar target-target yang apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan di awal. Mungkin ini indikator pengukuran kinerja yang kami lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah pahami. Pertama ada disbursement ratio, terus ada elevation ratio yang menjadi pembanding antara menjadikan progres varian. Jadi disbursement ratio dibandingkan elevation ratio itu akan yang saat ini menjadi indikator pengukuran kinerja. Mungkin batas-batasannya sudah Bapak Ibu ketahui, ada asterisk, ada behind schedule dan ada on schedule atau above schedule. Terkait dengan ketika Bapak Ibu belum melakukan penyerapan itu cukup dua saja, behind schedule dan asterisk. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak Ibu ini. Jadi dalam tahun ini kami sedang dalam proses melakukan kajian bagaimana VV tadi itu bisa menjadi lebih baik lagi pengukurannya, lebih realistis gitu ya, lebih bisa menggambarkan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi sebenarnya penguatan ini tidak sudah Bapak Ibu lakukan gitu, sudah Bapak Ibu lakukan semua kategori, cuma memang di periode sebelumnya pengukuran VPS sebelumnya itu memang belum tercoverkan atau belum menjadi komponen dalam penilaian. Jadi beberapa komponen akan kami tambahkan terkait dengan VP. Ini masih dalam kajian. Untuk pelaksanaan akan kami menunggu instruksi atau menuju arahan dari pimpinan lebih lanjut lagi. Jadi beberapa komponen yang kami usulkan antara lain selain yang tadi pengukuran penarikannya, kami juga akan mengukur terkait dengan kinerja penerapan DIPA, terus kinerja audit yang Bapak Ibu sudah terima. Mungkin beberapa KL tidak akan menerima ini atau tidak akan dilakukan, itu akan menjadi dikeluarkan dari penghitungan. Itu tidak akan menambah perhitungan, tidak akan menjadi komponen perhitungan. Dan lagi terkait dengan yang terakhir terkait dengan kerjasama kita, sinergi kita antara kita dan Bappenas dengan Bapak dan Ibu terkait dengan penyampaian laporan-laporan yang kami syaratkan gitu, EWS, terus terkait dengan tindak lanjut laporan triwulanan dan sebagainya. Mungkin detailnya bisa kami elaborasi lagi kalau memang Bapak Ibu menghendaki. Mungkin ini proses audit mungkin Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi harapannya kan mungkin ada tiga ya terkait dengan LK PLN, ada LKPP dan LK BUR sendiri. Jadi harapannya itu dilakukan di satu periode yang sama, tidak akan menambah kerepotan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Untuk LK PLN saat ini di tahun 2025 ini itu ada sekitar 70 project dan 68 LK
Jadi yang menjadi fokus poin, jadi untuk dua pemeriksa yaitu BPK dan BPKP. Ini latar belakang LKPLN, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa ini menjadi kewajiban dari pemerintah pusat menyampaikan laporan secara khusus. Terus di luar itu concern dari kreditor bahwa beberapa pinjaman perlu ada laporan sebagai tindak lanjut dari proses kalau boleh pertanggungjawaban publik di negara mereka dan bagaimana kita mengelola proyek itu menjadi lebih baik lagi. Ini mungkin kebijakan umum dari laporan keuangan PLN, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa yang saya sampaikan jadi one submission dan audit, jadi satu periode penarikan dan satu periode penyampaian, terus laporan keuangan disusun secara apa yang diinginkan lender atau standar yang standar penyampaiannya itu perlu ada standar. Terus on time audit reporting, jadi penyampaiannya harus sesuai dengan timeline yang sudah disepakati antara kita dengan kreditor, pemerintah dengan kreditor. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, jadi saat ini ada 70 yang sudah ini jadi 2 periode di 30 Juni dan 30 September. Yang 30 Juni kebetulan memang secara resmi kami belum menerima penyampaian dari BPK dan BPKP, tapi secara dokumen ada beberapa yang sudah kami terima terkait dengan hasil dari LKPLN tersebut. Harapan kami tidak ada seperti tahun kemarin masih ada satu yang opininya memang belum kita harapkan masih di bawah. Tahun ini kami harapkan tidak ada opini yang di bawah, jadi mungkin sebisa mungkin kita bisa terima opini yang maksimal. 2 menit lagi Pak Beni. Ya. Izin ini yang terakhir, jadi mungkin yang menjadi penting di sini mungkin beberapa Bapak Ibu agak terlupa, jadi kami ingatkan kembali terkait dengan ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan proyeknya, punya kewajiban menyampaikan ke kami secara 6 bulan dari proyek dinyatakan selesai. Laporan itu apa saja yang menjadi penting di sini adalah outputnya bagaimana, terus dampak outcome-nya bagaimana, dan kesinambungan dari proyek sendiri ke kami di DCPPR. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih Bu Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu loh Pak Beni, nggak apa-apa nih, dikasih ke Pak Febrito. Oke, terima kasih ya Pak Beni atas penjelasannya yang sangat lugas, dan juga tadi ada tambahan ya Pak Beni ya terkait dengan LKPLN. Jadi tadi juga dipaparkan mengenai monitoring yang melengkapi dari Bappenas, kemudian juga terkait dengan kebutuhan untuk beberapa lenders, terutama yang multilateral membutuhkan LKPLN ya Pak Beni. Untuk selanjutnya, baik, kita masuk ke sesi ketiga, dan ini adalah juga sesi yang sangat penting Bapak Ibu semuanya. Ini akan Pak Febrito akan menyampaikan mengenai mekanisme penarikan pinjaman dan hibah luar negeri, ataupun juga mekanisme hibah secara keseluruhan, pinjaman dan hibah secara keseluruhan. Jadi langsung aja nih Pak, mungkin banyak juga yang KL baru ya, yang baru kemudian punya portfolio pinjaman dan hibah, untuk bisa kemudian ini seksi paling penting Bapak Ibu, disbursement gitu ya, cuan-cuan Bapak Ibu. Silakan Pak Febrito. Ya, terima kasih Mbak Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya teman-teman dari Direktorat PH, dan juga atas kegiatan forum stakeholder kali ini. Sebenarnya saya pertama kali ini hadir, jadi yang sebelumnya saya kurang tahu apakah ada yang mewakili dari PKN atau tidak, saya kurang tahu. Namun terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan hal-hal sebetulnya setiap tahun hampir mirip gitu. Artinya terkait tata cara penarikan pinjaman hibah ini tidak ada perubahan yang berarti, namun nanti akan ada sedikit update dari saya untuk bisa menambahkan hal-hal yang baru yang bisa Bapak Ibu nanti bisa lakukan pada saat penarikan pinjaman dan hibah. Nah juga kami juga terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu pada saat sepanjang tahun 2025
dan juga kemarin sampai dengan nanti mudah-mudahan opininya WTP ya Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan untuk pinjaman hibah ini bisa meneruskan opini yang telah dicapai di tahun lalu. Jadi kami harapkan semua WTP, dan ini perlu perjuangan atau semacam kerja keras untuk kita semua, karena beberapa hal baru yang harus diperhatikan. Oke. Mungkin ini ada 3 bagian yang akan kami sampaikan, yaitu pengelolaan dan cara penarikan PLN. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman. Kemudian kedua, mekanisme rekening khusus PLN. Kemudian penilaian kinerja PLN dan kesimpulan. Ini juga hampir mirip dengan monitoring yang disampaikan kedua narasumber sebelumnya. Mungkin kita mulai dari pengelolaan dan cara penarikan PLN. Di sini terkait dengan kebijakan pengelolaan PLN, ada kebijakan penarikan PLN di mana penarikan PLN ini memang untuk membiayai defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas KL, mengelola portofolio utang, diterus pinjamkan kepada Pemda atau BUMN, dan dihibahkan kepada Pemda. Nah, ini catatan dari kami, yaitu penarikan PLN dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan kegiatan. Nah, ini poin penting yang mohon Bapak Ibu cermati, bahwa ada kalanya bahwa proyek itu ketidaksiapan ini akan menyebabkan penarikan di tempat kami Reksus itu akan terdapat hambatan. Kemudian untuk prinsip pengelolaan PLN, seperti halnya tadi mungkin ada di dalam dasar-dasar hukum, pengelolaan PLN harus memenuhi asas transparan, akuntabel, dan efektif, dan kehati-hatian. Kemudian pengelolaan PLN harus mempertimbangkan kebutuhan real pembiayaan, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, kapasitas sumber PLN, dan risiko utang. Ini untuk tujuan meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan penarikan PLN dengan mekanisme Reksus, kemudian meminimalkan penggunaan RM untuk membiayai pengeluaran dari PLN. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sebelumnya sudah ada slide ini, namun demikian ada beberapa catatan terkait dengan di tempat kami untuk penarikan PLN. Ini kita mulai pada saat non efektif. Ini dari usulan anggaran sudah mulai dilakukan sesuai siklus APBN, kemudian dapat terjadi perubahan skop pekerjaan atau perpanjangan evaluasi period, atau yang ketiga penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, perubahan-perubahan ini dapat berimbas pada perubahan biaya utang. Jadi mohon ini diperhatikan bahwa karena pelaksanaan kegiatan di proyek akan menyebabkan perubahan-perubahan skop tadi yang saya sebutkan, ini akan berimbas pada perubahan biaya utang. Kemudian untuk tata cara penarikan PLN, ini kita kenal ada 5, yaitu transfer langsung ke Erkun, di mana ini penggunaan untuk pinjaman program atau pinjaman tunai dilaksanakan oleh Direktorat PKN di DIPA, kodenya RM. Kemudian untuk pembayaran langsung atau direct payment, ini pelaksanaannya ada di KPPN KPH atau KPPN khusus pinjaman hibah, kode di DIPA PL, ini untuk penggunaan pinjaman proyek. Kemudian satu lagi letter of credit atau di DIPA LC, ini juga dilakukan di KPPN KPH, ini teruntuk untuk pinjaman proyek atau impor berkaitan dengan barang. Kemudian keempat ada pembiayaan pendahuluan refinancing dengan kode di DIPA PP, dilakukan di KPPN khusus pinjaman hibah. Ini penggunaan untuk pinjam proyek, di mana setiap tahun ini sepertinya semakin kecil dari tahun kemarin, dari tahun 2025. Kemudian untuk rekening khusus atau di DIPA, kodenya adalah RK, ini dilakukan di seluruh KPPN di seluruh Indonesia,
kecuali KPPN khusus penerimaan dan KPPN khusus investasi. Ini penggunaan untuk pinjam proyek. Nah, nanti perbedaannya nanti mungkin bisa kami jelaskan bahwa untuk mekanisme rekening khusus PLN ini memang ada beberapa mekanisme, Bu, terkait dengan mulai dari sisi loan agreement, artinya loan agreement itu efektif, kita harus melakukan pemberitahuan spesifikasi itu ke seluruh KPPN. Ini khusus untuk Reksus. Kemudian pengisian inisial deposit, kemudian baru mulai pelaksanaan kegiatan di Satker. Nah, untuk pencairan dana dilakukan di KPPN. Nah, mungkin tadi sedikit saya mengkoreksi apa yang disampaikan Bu Susi ya. Dari sisi pencairan itu ada di KPPN, Bu. Tapi di kami di PKN itu penarikan. Jadi ada dua istilah yang mungkin Bapak Ibu jangan sampai bingung, karena pencairan ada di KPPN, di PKN karena dari lender masuk ke Reksus itu penarikan. Kemudian untuk rekening khusus adalah rekening pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PLN dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi PLN atau revolving. Nah, mungkin mekanisme sebenarnya kita penggunaan di KPPN melalui SP2D itu mengambil dari RM-nya dulu sebetulnya, baru nanti digantikan melalui bank account transfer. Kami menyebutkan seperti itu untuk mengganti dana RM yang digunakan di proyek melalui SP2D dari rekening khusus. Jadi ini perlu waktu Bapak Ibu. Jadi awalnya itu narik RM sebetulnya di KPPN. Tapi pada saat kami menerima SP2D, kami ganti dana dari Erkon itu ke dari dana penggantian sifatnya. Nah, ini juga akan menyebabkan hal-hal nanti kasus-kasus di mana kedisiplinan teman-teman dari EA Executing Agency itu untuk mengisi rekening khusus itu agak terlambat ya. Jadi SP2-nya udah terbit, namun rekening khususnya saldonya nihil atau kurang. Ini hal yang bisa menyebabkan bahwa ketidakdisiplinan dari teman-teman EA untuk melihat saldo Reksus itu. Kemudian ya, untuk pertanggungjawaban nanti dilakukan replenishment dan liquidation tepat waktu. Oh ya Bapak Ibu, jadi setiap lender itu ada beberapa mekanisme ya yang kita lakukan. Kalau di Reksus itu ada yang menggunakan aplikasi, jadi kayak contohnya World Bank itu menggunakan client connection, kemudian ADB itu menggunakan CPD, kemudian IFAT itu juga menggunakan client connection. Jadi tiap lender itu mempunyai aplikasi yang berbeda-beda. Jadi mohon nanti kiranya kalau sudah mengirimkan withdrawal application, itu tanggung jawab dari Executing Agency, itu sudah dibicarakan dengan lendernya dulu. Jadi tanpa nanti kita sudah menyampaikan covering letter ke lender, sementara nanti lender masih mempertanyakan atau menolak permintaan penarikan dana yang kita lakukan. Jadi ini untuk ke depan pengalaman seperti itu nanti tolong Bapak-bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan lendernya sebelum WA itu dikirimkan ke kami. Nah, untuk persiapan setelah loan efektif itu terkait dengan effective date yang disampaikan oleh DJPPR, EA menyampaikan pada Dijen Perbendaraan sesuai PMK nomor 195 tahun 2019, di mana di situ ada kegiatan untuk permintaan pembukaan Reksus, kemudian permintaan inisial deposit atau advance financing, permintaan penerbitan surat pemberitahuan pelaksanaan pencairan
atau pembebanan dan pertanggungjawaban dana pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan, format pada lampiran PMK 195. Kemudian untuk rencana penarikan dana dalam 6 bulan ke depan, ini juga sangat penting Bapak-Ibu, karena terkait dengan rencana penarikan dana. Nanti Bapak-Ibu kan ada IKPA juga ya, jadi ini juga sebagai perhatian Bapak-Ibu untuk lebih disiplin dalam merencanakan penarikan dana tersebut. Karena di kami juga ada kaitan untuk pengisian reksus. Jadi kalau penarikan dana memang kalau lender mengharapkan kan sebanyak-banyaknya ditarik. Kalau sebanyak-banyaknya ditarik nanti masuk di saldo reksus itu semakin besar Bapak Ibu, yang akan menyebabkan cost of fund pemerintah kita semakin besar. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan artinya berinisiatif untuk menyampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan 3 bulan ke depan berapa yang harus ditarik. Jadi tidak mesti harus tahun atau 6 bulan gitu, karena di reksus itu nanti akan menyebabkan saldonya membesar sehingga akan menyebabkan cost of fund yang lebih besar gitu ya. Nah, untuk tahapan pelaksanaan nanti ini mohon izin nanti bahan bisa disampaikan ya ke para peserta ya. Sampaikan Pak. Jadi sangat banyak, ini ada 21 slide, jadi mungkin saya skip dulu, nanti ada beberapa yang memang perlu perhatian Bapak Ibu ya. Ya, izin juga Pak, 2 menit lagi, mohon maaf. Baik ya, terima kasih. Nah, untuk yang ini yang penting sekali lagi yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa sekarang ada peraturan Menteri Keuangan baru untuk tahun 80 tahun 2024 terkait pajak PLN Bapak Ibu. Jadi ini hal yang penting harus Bapak Ibu ketahui bahwa mengingat PMK tersebut nah ini terkait perpajakan tadi, memang selama ini kan PLN itu langsung otomatis bebas pajak ya Bapak Ibu. Dengan adanya PMK tahun 80 tahun 2024 yang mengatur tata cara pemberian fasilitas perpajakan ini, sehingga PLN ini itu sama dengan arti pajak di PLN itu ada semacam fasilitas yang diberikan, sehingga tidak secara otomatis PLN itu bebas dari pajak gitu Bapak Ibu. Jadi harus melakukan pendaftaran ke aplikasi yang di pajak. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, pasti nanti di SP2D-nya akan ada PPh atau PPN yang akan membebani pinjaman. Nah, ini juga saya tekankan bahwa tugas Bapak Ibu untuk mengedukasi dari Satker dan juga pihak ketiga untuk mengurus pengurusan fasilitas perpajakan ke kantor pajak terdekat, sehingga hal tersebut bisa dihindari untuk bisa ditarik di pinjaman tersebut. Izin Pak, sudah habis waktunya, mohon maaf. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan karena beberapa sudah disampaikan keseluruhan. Nah, untuk penilaian kinerja sedikit lagi ya Bu ya, mohon izin ya. Nah, ini efisiensi saldo rekening khusus PLN ini sejak tahun 2022 ini kelihatan cukup saldonya sangat tinggi, sehingga menyebabkan cost of fund kita semakin besar. Kita tekan di semenjak tahun 2022 dari sampai ke 2025 kita rata-rata saldonya sekarang sudah 37,2 miliar rupiah, sehingga kita anggap cukup efisien
dan cukup untuk membiayai kebutuhan Bapak Ibu mungkin selama 3 bulan ya. Nanti kalau 3 bulan kita minta penarikan lagi gitu ya. Itu saja Bapak-Bapak Ibu. Kemudian untuk kinerja juga tadi sama yang disampaikan dari Mas Beni dan Ibu Wulan. Kita ada tambahan sedikit terkait dengan kinerja ini. Jadi kita mempunyai dashboard yang di tahun ini kita sedang kembangkan. Ini selain dengan progres varian tadi disampaikan Mas Beni, juga ada kinerja realisasi belanja dan kinerja pengelolaan rekening khusus. Ini juga ada nanti untuk ke depan, mungkin nanti kita bisa share ke Bapak-Bapak Ibu untuk bisa mengawasi setiap rupiah di Reksus Bapak-Bapak Ibu. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Mungkin juga ini juga ikut juga bahwa selain Direktorat PH terkait dengan BPK juga. Jadi kami juga di PKN juga tidak memungut biaya spesial pun. Jadi kalaupun Bapak-Bapak Ibu ingin berkonsultasi atau menanyakan sesuatu terkait dengan rekening khusus, kami persilakan. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Febrito, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Walaupun udah siang ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang saya coba bisa wrap up sedikit, mungkin untuk reminder Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Bu Wulan, Pak Beni, ini satu kesatuan ya Bapak Ibu berbicara mengenai monitoring pinjaman dan hibah luar negeri seperti itu. Dan juga yang disampaikan Pak Febrito, tata cara penarikan pinjaman dan hibah yang kemudian khusus dengan rekening khusus ya Pak, maksudnya artinya yang disampaikan lebih kepada rekening khusus, walaupun Bapak Ibu juga boleh kan Pak nanya metode yang lain ya Pak, apalagi kemudian kita tahu metode Reksus bisa jadi memang nggak semua pakai ya Pak, jadi memang mostly kita masih di direct payment dan LC seperti itu, tapi nggak apa-apa gitu, ini untuk pengetahuan in case nanti Bapak Ibu suatu saat akan mempunyai pinjaman dengan tata cara tariknya Reksus, itu kemudian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi. Bapak Ibu, ini sudah pukul 11.40. Kalau misalnya memang Bapak Ibu, tadi kalau dari slide ini sudah ada nih, saya dapatkan beberapa pertanyaan, tapi monggo Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, kita akan lebih enak ya Bapak Ibu untuk kemudian kita interaksi secara langsung, and then menyampaikan pertanyaan saya langsung. Saya rasa itu adalah human banget ya Bapak Ibu, walaupun memang kemudian bisa jadi pakai slide juga bisa jadi lebih memudahkan, tapi monggo Bapak Ibu dari sisi kiri saya ada pertanyaan, dari sisi tengah silakan, dari sisi kanan oke, silakan Bapak yang di belakang, silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Danang dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Selamat pagi Bapak Ibu, siang Yun Sewu. Ada 2 pertanyaan, saya nggak tahu ini pertanyaan atau curhat ya. Jadi yang pertama terkait dengan evaluasi Ibu Wulandari dari Bappenas, walaupun nanti ini ujung-ujungnya ke perencanaan ya Bu ya. Jadi kami dulu pernah mendapatkan hibah dari Jerman begitu. Namun salah satu syarat kami mendapatkan hibah tersebut adalah kami harus mencantumkan kegiatan konstruksinya di Blue Book. Saat itu akhirnya kejadian. Nah, belakangan ini kami mendapatkan informasi dari rekan-rekan Bappenas, zaman Bu Ica sih Bu, waktu Ibu Ica masih ngurusin Blue Book itu, kalau bisa praktek-praktek begini dihindari karena kita tidak mau memberikan dalam tanda kutip janji bahwa kita pasti akan menggunakan pinjaman sebagai tindak lanjut dari hasil hibah itu. Nah, ini dalam beberapa waktu belakangan ini kami kemungkinan ada kasus seperti itu Bu, di mana hibah mau dikasih kalau kegiatan konstruksinya masuk di Blue Book. Kira-kira dari pandangan Bappenas atau bisa jadi dari Kementerian Keuangan juga seperti apa terkait hal ini? Sebagai informasi, saat ini sebenarnya sudah ada hibah ongoing begitu, yang ruang lingkupnya adalah pra-FS. Setahu saya hasil dari pra-FS itu bisa kita gunakan sebagai referensi awal untuk data dukung ketika kita mengusulkan kegiatan di Blue Book.
Kalau kami dari point of view kementerian sih sebenarnya nggak masalah kami ngusulin di Blue Book selama ada data dukung legal yang bisa kami jadikan referensi. Ya kami sih pengennya pra-FS itu jadi dulu. Tapi di satu sisi sepertinya pengen didorong secepat mungkin karena ada komitmen yang akan kadaluarsa di akhir tahun. Kira-kira begitulah Bu, singkatnya begitu. Itu satu. Kira-kira pandangan Bapak Ibu seperti apa? Khususnya dari Bu Wulandari. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Pak Febrito ya Pak ya. Saya nggak tahu ini forum yang tepat apa bukan terkait dengan fasilitas bebas pajak tadi itu Pak. Jadi di kami itu kan juga ada pinjaman yang kami terus hibah dan terus pinjamkan ke Pemda. Di mana kalau kita melihat PMK yang baru itu nggak masuk Pak, nggak dapat gitu. Nah tadi Bapak juga sempat melihatkan ada beberapa contoh kasus. Nah solusi atau tindak lanjut yang coba dilakukan untuk hal tersebut apa ya Pak? Kalau kami sebenarnya sudah mencoba ke Dijen SEF, kami juga sudah mencoba memberikan data dukung tambahan, namun kok sepertinya belum ada titik terang. Nah maksud saya karena kan saya yakin pasti tiap lender dan tiap kegiatan itu unik ya Pak ya, apa mau case by case diskresinya atau seperti apa? Demikian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danang dari DJKA. Ada 2 pertanyaan. Sepertinya yang pertanyaan pertama nih disampaikan ke Kementerian Keuangan dan juga Bappenas ya. Mungkin nanti Bu Wulan terlebih dahulu yang bisa menjawab dan juga merespon. Kemudian yang kedua terkait dengan fasilitas bebas pajak. Pak Febrito nanti mohon bisa merespon. Kesempatan pertama silakan Bu Wulan terkait dengan hibah nih ya. Hibah plus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Danang. Kalau bertanya ke saya ya, sebenarnya juga ada definisi hibah kalau tidak salah dari teman-teman Kementerian Keuangan. Hibah itu tidak berbalas gitu Pak, seharusnya ya itu. Nah kalau dari saya ya, kalau dari saya harus dilihat juga urgensinya Pak. Apakah itu ada kaitannya dengan prioritas atau PKPN? Jujur Pak, kami mungkin Bappenas dan Kemenkeu ya seringkali didesak oleh lender. Ini komitmennya sudah hampir expire begitu ya Bu Susi ya, beberapa kali Bu Aisyah juga gitu. Tapi memang saya selalu bilang Anda punya prosedur, kami juga punya prosedur. Tolong hormati. Apalagi memang kami juga berhati-hati terutama untuk yang sifatnya G2G gitu ya. Karena ini kan bilateral sifatnya. Jadi memang kalau butuh waktu penelaahan dulu ya kita harus wajib menelaah kalau dari saya nih, dari sisi Bappenas. Terutama dia kan perlu masuk di Blue Book dan sebagainya. Itu setahu kami saat ini untuk misalnya buka revisi Blue Book itu pertama harus berkaitan dengan PKPN. Kedua dia harus ada kami harus dapat clearance dari Pak Menteri untuk izin membuka revisi Blue Book. Mungkin nanti di kami kan kalau Blue Book sekarang ada di Direktorat SPIP walaupun masih di Kedeputian Pembiayaan. Jadi kalau kami tetap melihat urgensi kebutuhan daripada pinjaman ini sejauh mana Pak gitu. Ya gitu. Jadi silahkan diajukan kalau memang dibutuhkan, tetapi sekali lagi kalau menurut kami tetap kami butuh melihat urgensi kemudian kaitannya dengan prioritas nasional dan lain-lain sebagainya begitu di yang berkaitan dengan RKP dan RPJM. Itu kalau dari saya sementara jawabannya demikian. Terima kasih Bu Wulan. Silahkan Pak Beni ada respon terkait dengan yang evaluasi. Hibah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Danang. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya kan kita melihat dari hibahnya Pak. Jadi kan kalau hibah kan ada dua jenis ya, 2 hibah langsung dan hibah terencana. Ya jadi kalau kami lihat kalau memang tadi hibahnya itu kan kita lihat kalau memang hibahnya terencana sebenarnya kan normalnya kalau kami lihat itu biasanya hibah pinjaman yang ada hibahnya, bukan hibah yang mensyaratkan pinjaman.
Jadi kalau hibahnya masuknya kategori terencana harusnya kan sudah masuk tadi dijelaskan Bu Ulan tadi. Jadi mulai dari perencanaannya sudah clear. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi ketika katakanlah yang tadi syarat-syarat hibah terus harus diikuti pinjaman. Kalau dari kami memang kalau kita masuk dari hibah langsung itu tidak akan mungkin terjadi itu. Karena kategorinya kan memang di luar perencanaan. Jadi memang kerjasama antara KL dan dengan donornya sendiri. Jadi itu memang di luar dan ranah perencanaan. Jadi kalau memang mau masuk ke di wilayah perencanaan, berarti harus masuk dulu ke Bappenas dulu gitu, mulai dari Blue dan sebagainya sampai dengan itu ditandatangani. Jadi kalau kami memang tidak common itu dilakukan. Jadi biasanya kalau memang commonnya itu yang terencana pinjaman diikuti dengan hibahnya. Mungkin seperti itu Bapak, menambahkan dari yang sampaikan Bu Ulan tadi. Jadi kalau kami lihat dari asas hibah sendiri yang sampaikan Bu Ulan tadi, jadi memang akuntabelnya perlu dijaga Pak di sini. Jadi jangan sampai nanti kita punya seperti ikatan politik. Jadi ketika kita menerima hibah, donor mensyaratkan tertentu kita harus terima. Itu mungkin kita perlu hindari terkait dengan hal-hal itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan terkait dengan hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Febrito mengenai tadi yang fasilitas bebas pajak ya. Baik Pak Danang ya. Mungkin karena ini ranahnya pajak ya. Jadi kami juga kemarin menyarankan teman-teman untuk kan beberapa kali ada beberapa semacam BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk mengundang teman-teman dari Dirjen Pajak untuk menjelaskan bagaimana cara mendapatkan fasilitas perpajakan tadi atau SKTD yang saya tangkap di sini ya. Jadi sebetulnya kita memang mendorong supaya teman-teman pihak ketiga ataupun yang mendapat pekerjaan dari pinjaman luar negeri itu mendapatkan fasilitas perpajakan. Namun demikian harus diurus sendiri itu ya, Pak Danang ya. Jadi tapi kita juga membantu kemarin beberapa kali ikut dalam sosialisasi untuk PMK 80 tahun 2024 terkait pajak tersebut, bahwa memang kalaupun ini kan belum sampai ke pihak ketiga ya Pak, jadi mohon nanti disampaikan juga informasi tersebut agar mereka teman-teman pihak ketiga itu bisa mengurus pajak atau fasilitas perpajakan tadi ke kantor pajak terdekat, sehingga nanti waktu mengeluarkan SP2D di KPPN itu sudah sifatnya sudah termasuk dengan pajak dan atau bruto lah istilahnya, nanti agar nanti nilai yang di SP2D akan sama dengan yang kita BAT-kan di bank account transfer dari Rexos. Jadi waktu penarikan pihak ketiga itu dilakukan melalui rupiah murni dulu, baru nanti akan kami ganti dengan rekening khusus sehingga sama nilainya nanti gitu. Jadi ke depan kita juga akan melakukan perubahan di aplikasi Sakti yang tadinya neto, kecuali yang DU atau GU ya Pak Danang, itu akan kita lakukan secara bruto karena ada yang diurus perpajakannya, ada yang tidak, sehingga kalau nanti itu lender akan state bahwa itu ineligible, nah nanti akan diganti dengan rupiah murni yang di banyak Bapak Ibu nanti. Itu akan lebih sulit lagi nanti, karena harus melalui revisi DIPA. Mungkin itu. Terima kasih. Kami kembalikan Mbak Gracia. Oh iya. Terima kasih Pak Febrito. Bagaimana Pak Danang, ada yang mau diklarifikasi? Memang bisa jadi memang kalau untuk pajak ini case by case ya Pak, memang tidak kemudian aturan yang seragamnya udah ada, namun kemudian ketika memang butuh tambahan gitu ya untuk kemudian diakomodir terkait dengan proyek dan kemudian itu justified, saya rasa itu memang bisa disampaikan ke kantor pajak terdekat. Kalau nggak salah kantor pajak badan orang asing Pak, seperti itu. Atau nanti misal kita bisa konsultasi lagi Pak, mungkin sesinya setelah ini. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan dari sesi kali ini. Mungkin saya buka satu lagi ya Bapak Ibu dari sesi forum ini. Ya silakan Ibu cantik dari pinggir kiri. Izin selamat siang Bapak dan Ibu semuanya.
Ini singkat saja, kita dari Kementerian Desa, saya Lydia Agnes dari Biro Keuangan dan BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, bersama Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama kami, Bapak Cece Yusuf. Izin Ibu, Bapak, ini pertanyaan sekaligus saran dari kita. Saat ini untuk pengelolaan hibah langsung telah tersedia aplikasi Sehati atau website Sehati yang memang sangat memudahkan kami untuk mengelola proses administrasi dan monitoring terkait hibah langsung bentuk uang, barang, dan jasa. Melihat paparan Bapak Febrito tadi, akan ada rencana pengembangan platform digital yang terintegrasi sebagai pemantauan status proses pinjaman. Nanti dashboardnya akan dilengkapi dengan kinerja penarikan pinjaman, realisasi, maupun pengelolaan Reksus. Jika boleh saran Bapak, bolehkah terintegrasi secara end-to-end mulai dari pengajuan awal, persetujuan, bagaimana persentase efektivitas pinjaman, amandemen, hingga penarikan dananya. Karena jika memungkinkan, kita itu boleh juga memperoleh early warning apabila terdapat bottleneck atau permasalahan pada tahapan tertentu, karena memang di Kementerian Desa kita mempunyai track record untuk IFA Tekad kemarin, bagaimana di akhir tahun terdapat realisasi yang sangat rendah dan di tahun kedepannya mereka merencanakan untuk melakukan top up kembali, dan hal-hal tersebut kita tidak bisa pantau di periode tersebut. Jadi kalau boleh nanti jika itu berhasil, koordinasi dan pengambilan keputusan kita dapat dilakukan lebih cepat dan based to data, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, ini cukup challenging, interconnected the system ya. Tapi monggo Pak Febrito, silakan. Ya, terima kasih atas usulannya. Sebenarnya kita juga berpikirnya sudah lama gitu ya. Jadi ini ada beberapa data yang dikumpulkan baik dari Bappenas, kemudian dari EAS, di Kementerian Keuangan pun banyak banyak mempunyai data masing-masing. Sehingga kami juga berkeinginan untuk semua itu berkolaborasi, dan kami juga dari dashboard tadi itu sebenarnya juga mengambil data dari teman-teman dari EAS dengan kerjasama pertukaran data sebetulnya. Nah ini ya perlu effort dukungan Bapak-Bapak Ibu nanti kalau apabila nanti sudah kita launch, ya artinya itu bisa sebagai bahan untuk membantu Bapak-Bapak Ibu untuk memonitor kinerja PLN di tempat Bapak-Bapak Ibu. Jadi kami juga berkeinginan semua bisa memonitor masing-masing gitu ya, tanpa kita juga mencari ini yang sulit sebenarnya mencari ini Bu. Artinya secara perhitungan tadi, karena ada beberapa menggunakan progres varian, menggunakan kinerja PLN di tempat kami. Ini kami gabung gitu. Jadi ini akan nanti sebagai inovasi, dan itu nanti bisa kami mungkin ke depan akan kami share ke teman-teman di Satker. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Febrito, tapi valid ya pertanyaan dari Ibu dari Kementerian Desa ya Bu ya. Jadi memang ini PR bersama Bu. Mungkin bisa jadi tidak selesai dalam satu kali forum pembahasan gitu. But sounding it louder kayaknya perlu terus di sounding mungkin dalam berbagai kesempatan. Tapi Pak Febrito tadi udah nyatet Bu ya, dan kami juga di Direktorat PH nanti sudah mencatat juga in case mungkin kita bisa kolaborasi ya Pak Febrito ya. Baik, Bapak Ibu, ini udah pukul 11.57, sepertinya ini sudah akhir. Kami memahami bahwa Bapak Ibu sepertinya masih ingin berinteraksi, tapi kita masih bisa berinteraksi setelah acara ini Bapak Ibu, karena ini juga sudah pukul 11.57 dan saya juga sudah mencatat ada beberapa pertanyaan di slide. Mungkin nanti kami dari Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pinjaman dan Hibah akan menyampaikan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Pak Yovan ya dari panitia kita bisa menyampaikan, tapi ini kalau ada namanya ya Bapak Ibu, jadi kalau masih anonimus kayaknya kami agak susah juga untuk menindaklanjuti, tapi akan coba kami respon dan sampaikan jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa kemudian jadi sarana dan juga informasi dan konsultasi juga. Ibu Wulan, Pak Beni dan Pak Febrito, kita sudah sampai di akhir sesi 2. Terima kasih banyak untuk informasi dan mudah-mudahan tadi informasinya bisa tersampaikan dan Bapak Ibu sudah bisa mencatat ya.
Dan dengan berakhirnya sesi ini maka rangkaian sesi 1 dan sesi 2 ini selesai, dan izin Bapak Ibu karena tadi pantun pertamanya belum gitu ya, jadi boleh dong ya saya juga pantun. Oke, jalan-jalan ke pantai sambil membawa payung, Cakep. pulangnya mampir membeli rambutan. Gimana ya? Diskusi memang kita sudah tutup dengan senyum terkembang, namun tindak lanjut pinjaman jangan sampai ketinggalan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Perkenankan saya untuk kembalikan ke MC. Silakan Mbak Yasinta. Yang paling meriah untuk Ibu Kresia, Bulan, Pak Beni dan juga Pak Febrito. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda kita berikutnya adalah sesi pemberian apresiasi kepada stakeholder Direktorat Pinjaman dan Hibah. Pemberian apresiasi kepada stakeholders merupakan bentuk komitmen dan kinerja yang baik dalam pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan juga pastinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola serta memperkuat sinergi antara Direktorat Pinjaman dan Hibah dan juga stakeholders Direktorat Pinjaman dan Hibah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan. Namun sebelum itu kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu yang tadi meminta untuk bahan paparan, nanti bahan paparan akan disampaikan melalui QR yang ditayangkan nanti saat acara ramah tamah. Bapak Ibu bisa akses melalui QR yang saat ini tertera pada layar. Hadirin sekalian, langsung saja untuk kementerian lembaga atau stakeholders yang nantinya akan mendapatkan apresiasi, kami minta untuk naik ke atas panggung. Dan nanti akan diberikan penghargaan oleh Direktur Pinjaman dan Hibah Ibu Dian Lestari. Kami mengundang untuk penghargaan pertama kategori Executing Agency dengan tingkat akselerasi perencanaan terbaik. Sekali lagi untuk penghargaan pertama yaitu kategori Executing Agency dengan tingkat akselerasi perencanaan terbaik akan diberikan kepada Dewan Juri masih menghitung hasil mungkin. Ini masih ada sepertinya dari 4 nominasi dia Bu Dian ya. Diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Silakan Bapak Ibu perwakilan Kementerian Pertahanan dapat naik ke atas panggung. Penghargaan kedua untuk kategori Executing Agency dengan pola penganggaran terbaik diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu dari Polri, silakan yang mewakili bisa naik ke atas panggung. Apresiasi berikutnya untuk kategori Executing Agency dengan, mohon maaf, Executing Agency terbaik untuk kategori size pinjaman besar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Kami mengundang Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat naik ke atas panggung untuk nantinya akan menerima apresiasi. Penghargaan berikutnya untuk kategori Executing Agency terbaik kategori size pinjaman menengah diberikan kepada Kementerian Perhubungan. Kami mengundang untuk perwakilan Kementerian Perhubungan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan apresiasi terakhir diberikan untuk kategori Executing Agency pendatang baru terbaik diberikan kepada Kejaksaan Agung. Kami mengundang Ibu Dian Lestari selaku Direktur Pinjaman dan Hibah untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan apresiasi kepada stakeholders Direktur Pinjaman dan Hibah yang menerima penghargaan Ibu. Mungkin bisa ganti pose. Siap, baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kita akan melangsungkan foto bersama dengan seluruh peserta Forum Stakeholder Pinjaman dan Hibah. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat berdiri untuk sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu berdiri. Nanti akan difoto dari teman-teman yang di atas panggung. Silakan Bapak Ibu dapat merapat ke tengah yang ada di sayap kiri, sayap kanan dan juga di bagian belakang, mungkin dapat merapat ke tengah dan agak ke depan. Silakan Bapak Ibu dapat